Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Bagi sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Dan welcome to the year we have been waiting for a long time. Tapi ya kalau misalnya abis nunggu 6 bulan lagi ya NFL ya. Aduh. Agustus. Iya Agustus. Tapi intinya kita akhirnya masuk ke playoff. Woi, gila ini. Aduh, gila sih ini. Let's go. Ini menurut gua karena playoff pertama kali pakai sistem 7 tim masuk playoff, jadi menurut gua nih wah, gila sih kayak si playoffnya. Karena sebelum-sebelumnya yang sistem 6 tim playoff kan pasti per hari mainnya 2 kali. Nah, ini mainnya 3 kali nih. Wah. Iya, jadi jangan lupa playoff mulai wildcard round hari Minggu sama Senin besok. Nanti gue bakal post schedule-nya, masih tunggu dari pihak Maulanya apa yang bakal ditangin. Kayak sih ya pagi ya. Pagi lah. Kalau lihat dari polanya ya di regular season kemarin, tapi tungguin aja ntar. Siapa tahu ditangin semua kan. Nah, kalau tangin semua emang mantep kalau nggak nama Maula. Nah, jadi balik lagi sama gue Fadil, host kalian yang masuk playoff, alhamdulillah. Terus sebelah gue ada Fadil Hoyo yang masuk playoff akhirnya sejak 2002. Gila. Berarti itu longest drought playoff ya in NFL history ya, Browns ya. Berarti yang kedua ini ya Bucks nggak salah ya, 2007. Ya, juga beres tapi. Iya. Udah beres. Oke. Berarti sekarang kayaknya longest drought Lions ya, 2008 nih kalau nggak salah. Enggak, Lions 2016 terakhir. 2016. Oh iya benar. Ribut-ribut di Lambeau itu kan ya. Iya benar. Berarti ya ntar gue cek lagi. Terus ada Nuha yang langsung pakai topi Rams karena masuk playoff. Tapi dia di seat Rams itu ada di seat ke-6. Seat ke-6. Nah, iya 5-nya Bucks, seat 6-nya. 5-nya Bucks. Rams seat ke-7 Bears loh. Gila Bears ya. Late push. Itu hoki banget sih sebenarnya. Iya. Tapi emang quote, it's not about how you start, it's all about how you finish. Emang bener itu buat Bears itu. Nah, sama terakhir yang udah gak masuk playoff. Draft pick-nya buat Tretan Laramie Tunsil buat Dolphins. Sekarang Dolphins punya pick ketiga sama 18. Aduh, kakak Texans. Emang gitulah. Yeah. Udah, jadi kalau gitu langsung aja, gak pakai lama, gue langsung memulai review di week terakhir di musim 2020, week 17. Yang pertama itu gue bacain skor-skornya ini ya, yang gak ditayangin sama Mola ya. Yang pertama itu Lions Vikings, yang gue kira yang ternyata ini ya walaupun dua-duanya gak lolos lumayan seru loh. Ini shootout loh. Ini yang menang Vikings 37-35. Ini kalau gue lihat faktanya adalah ini faktanya apa nih? Oh, ini masih ini faktanya ini masih on process nih, website NFL ya, bentar ya. Sambil nunggu, ini next Buccaneers Falcons, yang menang Buccaneers 44-27. Berarti Buccaneers sudah fix kunci seat 5 yang berarti nanti bakal ketemu WFT. yang lolos playoff-nya ini ya di bawah 500 ya, di bawah 500. Dia tim ketiga dalam sejarah NFL yang masuk playoff dengan losing record. Yang pertama itu Seahawks pas 2010, itu gue masih itu yang ini lahirnya Beastquake itu justru. Itu lahirnya Beastquake. Yang kedua Panthers pas musim 2014 kalau salah ya. Iya, 2014. Nah, ketiga WFT. Kayaknya sih Alex Smith juga udah pasti kunci comeback player of the year ya. Udah jelas sih, narasinya udah bagus ini. Nah, ini akhirnya udah balik. Ini faktanya Justin Jefferson memecahkan 2 rekor. Yang pertama itu rekor Randy Moss saat rookie ya di Vikings. Terus dia juga mecahin rekor receivingnya oleh rookie wide receiver dalam era Super Bowl 1400. Nah, terus yang kedua itu tadi Buccaneers Falcons. Faktanya Buccaneers 11 kali menang dalam semusim untuk pertama kalinya sejak 2005. Emang ini berarti Tom Brady itu emang the system ya. Bukan coachingnya Patriots yang sistemnya. Brady is the system ya.
Jangan Bagus panas. emang. Iya, Gimana? ya kalau gue bilang gitu jangan panas gitu dong kupingnya fans Patriots. Kan akhirnya lega kan, 20 tahun dijajah sama Patriots walaupun ada sekali nggak masuk playoff. Akhirnya nih nggak masuk playoff, puas-puasin. Kita nggak tahu kan musim depan gimana. Nah, nih next Patriots menang lawan Jets 28-14. Patriots menang 10 kali beruntun lawan Jets. Jets ya tapi nggak dapat first overall pick. Ya lagian lupa cara tanking. Next next Bills lawan Dolphins. Bills membantai tanpa ampun Dolphins. Padahal Bills itu gua nonton defendernya second string loh. Dibantai, diabisin. Udah gitu Josh Allen di bench masih juga bikin touchdown Bills ya. Gila emang. Jadi Bills udah kunci second seed, berarti nanti akan melawan Colts yang megang seed ke-7 atau seed paling bawah di wild card. Nah, ini faktanya 5626 mana ini 562. Oh ya Bills, Bills dapat second seed ini seed tertingginya Bills di playoff sejak 1993, berarti itu ini ya. Pas streak keempat ya? Iya, pas yang Super Bowl keempat. Iya, itu coba tuh. Udah gitu kalahnya semuanya sama NFC East loh. Iya, betul. Emang Bills. Tapi semoga aja bisa redemption year ya. Siapa tahu gitu Bills masuk Super Bowl. Nah, amin kan, amin. Fans Patriots pindah ke Bills. Yeah! Next. Bengals Ravens yang menang. Ravens bantai Bengals 38-3, berarti Ravens megang seat kelima. Seat kelima ya, 5. Lawannya Titans yang megang seat 4. Oh, rematch itu berarti ya? Rematch. Oh iya, rematch. Ini ya, divisional round ya? Iya, benar. Nah, ini faktanya Ravens membuat rekor franchise 404 rushing. Gila nih tim Lamar Jackson juga jadi QB pertama yang lari 1000 yards beruntun dalam 2 musim beruntun loh, emang running back emang. Next QRB, Pak. Iya, makanya ya QRB emang. Nah, next Colts Jaguars yang menang Colts 28-14, yang berarti karena Dolphins kalah Colts menang, jadi Colts menendang Dolphins dari playoff musim ini. Kasihan ya Dolphins 10-6 gak lolos. Tapi sebelumnya 7-9 lolos dan jadi home lagi. NFC East. Nih faktanya mana nih? Colts. Jonathan Taylor. Oh iya, Jonathan Taylor gila kemarin mainnya kesetanan nih Jonathan Taylor ya. Gokil. Jonathan Taylor bikin rekor franchise 253 rushing yards. Gila nih ya. Oh iya. Jonathan Taylor. Tapi emang menurut gue sih emang running back mendingan gak usah diambil first round ya. Second round juga ada yang bagus, third round juga ada yang bagus ya. Masih banyak yang bagus. Iya, masih banyak yang bagus. Nah, ya kayak case-nya James Robinson aja lah. Nah, iya undrafted bagus. Nah, next ini Texans udah mimpin terakhir kasih long pass. Salah di field goal bolanya kena tiang masuk. Berarti Colts gak jadi juara AFC South, yang juara Titans. Dan selamat buat King Henry. Gila emang King Henry ya. Di H2K rushing yards loh. 2000 berapa? 2043 apa 2045 gitu gue lupa. Nah, ini berarti Derrick Henry jadi pemain kedua dalam sejarah Titans yang bikin 2K yards, yang dulu gue masih inget banget nonton Calvin Johnson. Gila sih. Chris Johnson. Iya, Chris Johnson. Maaf. Sorry ya. Dua-duanya juga sempat bikin rekor sih. Iya, makanya dia dulu receiving yards, sekarang dulu Chris Johnson juga tuh. Iya, Calvin Johnson dulu nyaris 2K kan? Nyaris 2K. Nyaris. Iya, jadi sama-sama CJ. Iya, makanya Chris Johnson gue masih ingat banget tuh pas musim dia 2008 ya dia bikin 2K yards. Wah, 2009. Ya, 2009 yang dia menang Offensive Player of the Year dia. Yo, gue masih ingat banget. Nah, kayaknya sih Derrick Henry menang Offensive Player of the Year ya nih. Bisa jadi. Iya kan? Atau mungkin Kamara. Nah, ini kayaknya kalau MVP kan udah di booking 1 ya, itu yang di North ya. NFC maksudnya. Ini Opoy. Ini seru nih, Kamara atau Derrick Henry.
Nah, berarti Titans juara AFC South pertama kali sejak 2008. Next, timnya Noah Rams yang pakai QB analis keuangan. Analis keuangan. Menang loh tapi. Dua-duanya backup loh tapi. Dua-duanya iya makanya iya. Skyler mereka kan awal-awal langsung cedera ya. Iya. Iya kan? Menang 18-7. Cardinals collapse berarti ya. Awal-awal udah sempat mimpin NFC West, tapi collapse terakhir. Sayang sekali ya. Apa mungkin kutukan Hail Murray kali ya? Ya, coba who knows. Nah, ini Rams 18-7 faktanya ini Rams. Oh iya, Rams dapat playoff berth. Oke. Next. Saints membantai Panthers 33-7 yang berarti Saints dapat second seed. Faktanya ini Saints 26 plus poin dalam 10 game beruntun dengan Drew Brees jadi QB. Berarti musim depan dan selanjutnya apa masih pertandingan Drew Brees apa gimana nih? Kita lihat nih ya. Terus Packers ngalahin rival tertuanya dalam sejarah NFL, Bears 35-16 yang berarti Packers, congrats buat para Cheesehead megang first seat ya, yang berarti main di home terus dan dapat first round bye. Packers ya dapat first seat. Terus Broncos Raiders menangnya tipis banget 32-31 loh. Dan sebenarnya sih match-nya akhir-akhir lumayan seru ya, cuman ya nggak penting juga kan, nggak ada playoff implication-nya. Ini Raiders pertama kali menang lawan Denver di week 17 dalam sejarah tim loh. Gila loh. Di week 17 pertama kali. Nah, jadi itu yang nggak ditayangin sama Mola. Nah, kita mulai. Yang pertama ini ini kan yang ditayangin Mola kan 3 kan kemarin ya. 2 NFC East, 1 gua sama Fadil ya, berarti NFC kita taruh di belakangnya karena ini main event ya. Nah, ya ini deh Dil, dari lo gimana reaksi lo sama Browns kemarin? Ya, ini gimana betul? Ya bersyukur aja lulus playoff, Pak. Sudah lama kan tidak playoff, jadi ya akhirnya syukuri dirayakan. Sudah sih gitu aja sih kalau menurut gua. Overall permainannya gimana permainannya? Mainnya masih gitu-gitu aja sih, maksudnya we're doing apa yang udah dilakukan selama 1 tahun ini ya, kayak ya main secukupnya lah istilahnya. Kalau bisa run game, kalau nggak bisa baru passing game-nya dipakai. Untuk explosive play juga generate-nya masih dari shot yang terbatas menurut gua. Possession-nya masih ada di Landry sama siapa tight end-nya 81 Cooper. Ya, Cooper udah gitu doang menurut gua, masih terbatas banget. Terus defense-nya juga menurut gua Schultz defensive back-nya dikasih vet kalah mulu. Jadi gue sih nggak berharap banyak ya. Gue harap kayak musim ini bisa jadi fondasi yang bagus buat musim kedepannya. Gue sih lebih ngeliat sebagai kayak gitu ya. Soalnya kalau gue ngeliat belum sama lah levelnya Cleveland sama kontender lain di AFC gitu, terutama kalau mau nantangin big boys gitu kayak Chiefs gitu kan, kayak Bills gitu. Menurut gue levelnya jauh banget. Jadi ya bersyukur masuk playoff, tapi ya udah gitu. Gue lihat masih level mainnya segitu-segitu aja gitu. Kita bisa menang lawan tim yang jelek gitu kan, kecuali Jets. Tapi gue ngerasa sih tahun ini masuk playoff lebih karena jadwalnya aja. Iya kan AFC North kan 4-4-nya top 10 easiest kan? Ya, kan dapat NFC East kan. Iya. Terus sebenarnya enak juga sih, tahun depan masih dapat third place. Tahun depan iya. Third place kan, soalnya kita di NFC di AFC North kita ketiga. Itu sih positifnya gitu. Kalau menurut gue sih banyak banget yang harus di rework ya, dari defense kayaknya harus dihabisin, kayaknya udah nggak bisa lagi main kayak gitu-gitu aja. Gue nggak tahu ya apa pendekatannya front office-nya Browns soal defense gitu. Agak nggak jelas soalnya mau diapain gitu. Soalnya defense-nya bapuk banget. Kayak gitu. Oke.
Kalau gua kemarin kan yang main Mason Rudolph. Nah, untungnya udah damai sama Mas Garrett, udah damai kok. Masalah aman, udah enggak ditabok lagi kok. Cuman gua melihat ini sama Mason Rudolph lumayan sering long passnya daripada Big Ben yang short pass terus ditangkis bolanya kan. Dan ternyata long passnya juga lumayan bagus, apalagi ada salah satunya long passnya touchdown ke Claypool nggak salah ya? Ada nggak sih? Iya ada. Iya kan ada touchdown Claypool. Nah, touchdown ke Claypool. Jadi ya menurut gua kemarin keputusan buat istirahatin Big Ben, Maurkice Pouncey, Cameron Hayward sama TJ Watt ya bagus ya, karena mereka emang inti pemain Steelers ya, dan receivernya juga gue juga setuju nggak ada yang diistirahatin biar mereka siapin mental, karena kan next week ketemu lagi kita. Tapi di Heinz Field. Iya betul. Nah, lagi. Tapi nanti ya kalau buat wildcard kita bahas nanti ya belakangannya. Ya intinya gue kalau misalnya ditanya Bang, kalau Mason Rudolph cocok gak buat ganti Big Ben? Enggak. Masih belum. Enggak. Masih kekeh deh. Enggak. Mungkin nanti kan Big Ben kan kontraknya habis tahun 2021. Nah, habis 2021 tuh udah deh, siap-siap deh. Nggak tahu trading atau misalnya 2021 bakal jadi tanking seasonnya Steelers, gue nggak tahu deh. Ambil quarterback kan? Iya. Habisnya kalau mau ambil quarterback tahun ini juga ya cap space-nya dimakan banyak sama Big Ben, apalagi cap space 2021 turun, ya kan? Nah, bingung. Itu makanya jadi ya Steelers kalau misalnya draft first round ya ambil, buat gue sih ya ambil OL deh. Kedua baru running back kenapa? OL-nya harus nambah lagi sih gitu. Nah, kita nge-review buat game-game week 17 yang quick ya, karena ini emang kita kan bakal fokusnya udah masuk playoff nih. Playoff udah different beast, apapun bisa terjadi. Udah ininya win or go home. Kalau regular season win tapi masih bisa improve. Nah, ini playoff win or go home. Next, kita masuk main event yang pertama dulu. Giants lawan Cowboys. How about them Cowboys? Tuh, itu divisi rating memang. Aduh, emang divisi rating emang nih. Iya, yang kemarin atau tadi pagi Mimin ketiga nge-repost videonya si Stephen A. Smith ngeceng-cengin Cowboys, dah balik kanan aja deh. Udah enggak usah ditonton. Aduh. Nih Cowboys another day, another next year. Iya, ntar next year this is our year. Udah sampai anaknya Philip Rivers juara Super Bowl juga nggak bakal selesai itu ngomongnya. Nah, tapi Dil, kalau lu Giants gimana menurut lu kemarin? Wah, Giants. Oke sih menurut gua, mainnya cukupnya aja gitu kan. Kayak mereka kalau run game bisa main jalan run game-nya. Terus kelihatan kalau Daniel Jones adalah comfort levelnya dengan offense. Nah ya memang ya itu levelnya mereka bisa menang di NFC East gitu. Kita nggak tahu apa mereka bisa kompetitif kalau harus ngelawan divisi lain gitu kan. Kan itu yang jadi yang jadi tolak ukurnya kan kalau mau juara gitu, kalau mau improve. Dan itu belum kita lihat gitu. Maksudnya mereka nggak punya talent yang really top tier gitu kan, nggak punya, kecuali mungkin Saquon Barkley ya. Dan gimana ya, kalau nggak punya talent top tier kan agak sulit untuk menang di NFL secara konsisten. Menurut gue sih itu ya. Kalau soal sistem offense, sistem defense, gue somehow ngerasa sistem offense-nya cukup sebenarnya. Jadi kalau ada yang suka ngetawain Jason Garrett gitu kan, aduh ini coach macam apa gitu, gue sih ngeliatnya cukup aja gitu. Cuma tinggal dia punya pemain yang banyak yang bagus atau enggak, itu aja sih kalau menurut gue. Soalnya kan dulu waktu di Cowboys kan sebenarnya sistemnya gitu-gitu aja gitu, nggak inovatif atau gimana gitu. Menurut gue nggak jelek, cuma waktu itu dia punya pemain yang bagus-bagus banget kan. Waktu itu online-nya Cowboys kan waktu mereka lagi jaya-jayanya kan bagus banget kan.
Zeke masih di rookie contract, Dak masih di rookie contract, jadi mereka ngeluarin uang buat posisi itu dikit banget gitu. Terus kemudian mereka bisa spend di tempat lain. Itu sih paling kalau untuk Giants menurut gua cukup lah mereka mainnya. Cukup ya. Kak, Cowboy gimana Kak? Si. Udah harus ketahuan aja lah itu kalau untuk Cowboys. Juga bingung sebenarnya timnya tuh nggak ada arah sebenarnya, karena mereka ngambil head coach dari Green Bay Packers juga, dia kan terakhirnya juga akhirnya nggak begitu bagus ya pas terakhir itu 2018, dan juga mungkin juga beberapa halnya juga karena mereka kayak kena sial lah katanya karena Dak cedera, terus habis itu juga defensive banyak yang keluar masuk injury list juga, dan terutama juga regress banget untuk yang secondary-nya karena banyak kehilangan main juga sih. Ya banyak main yang regress sih kayaknya gue lihat, karena kayak Zeke itu juga regress satu, terus habis itu Amari masih ya oke lah, tapi defense mereka memang isu banget dari awal musim sih. Emang kebobolan paling banyak yards kayaknya di musim ini. Gue udah lupa sih, tapi kayaknya agak mendingan di akhir-akhir musim. Ya. Tapi rekor 6-10 itu lu nggak akan kredit buat lu masuk playoff memang sih. Jadi walaupun kalau mereka tadi menang juga dan masuk playoff juga susah Pak. Offense mereka juga up and down juga. Jadi ya emang gitulah banyak isunya. Iya, emang aduh, nah, cuman ini ya nanti Noah gua ini ya gua tanya buat yang drama ya nanti ya. Nah, cuman hasil match ini tidak terpengaruh oleh langsung kita masuk ke match selanjutnya nih, WFT lawan Eagles 2014 yang ada konspirasi. Jadi Jalen Hurts yang udah bikin 2 rushing touchdown di akhir-akhir match kalau nggak salah ya. Di pertengahan quarter 4 kalau nggak salah ya. Dia di bench sama Doug Peterson. Dan Giants yang syarat buat masuk playoff-nya adalah menang dan WFT kalah, melihat Doug Peterson nge-bench Jalen Hurts, langsung nyinyir di sosial media. Katanya ini nggak fair. Pemain dibayar buat menang, tapi kok ini sengaja kalah. Ini maunya apa? Bahkan legend Giants yang pastinya fans Patriots gak mau denger namanya karena pasti alergi kupingnya ya. Juga ikutan bersuara, dan dia komen di Twitternya, itulah mengapa kita benci Eagles. No, menurut lo itu keputusan tepat gak sama Doug Peterson nge-bench Jalen Hurts? Sebenarnya keputusan antara bagus atau enggak sih, kalau bisa dilihat dari kacamata netral sih, tentunya itu bukan keputusan yang bijak ya. Maksudnya lo memang nggak bakal lolos playoff, tapi di sisi lain lo tahu ada lawan lo nih, ada rival lo tuh mau mencoba untuk lolos playoff. Walaupun sebenarnya bukan dalam tanda kutip cara yang bagus, somehow ini juga bisa jadi drama juga, dan itu bagus ya. Kalau misalnya Giants ngomong kayak gitu ya, kenapa lu nggak mencoba untuk menang? Maksudnya kalau misalnya lu udah tahu rekor lu juga jelek ya, lu push to win lah. Jangan bergantung sama Eagles gitu. Lu kok masa menang harus bergantung sama Eagles? Ya menang dengan cara lu sendiri lah. Salah sendiri lu menang cuma 6 kali. Gitu sih sebenarnya, simpelnya kayak gitu sih. Nah, Kak, kalau lu gimana? Kalau lu setuju nggak? Sama gue ngeliat dari kacamatanya Peterson dulu kali ya. Dia karena mereka kan juga pas sebelum pertandingan mulai itu kan rekornya 4-10-1 ya. 41. Jadi ya, 41 betul. Nggak lolos playoff. Mungkin ada pikiran kalau misalkan ya kalau draft pick ya udahlah itu mereka juga bakal dapat top 10 pick, mau mereka menang atau kalah juga sih. Ada
mungkinnya juga kalau mereka tuh mau istirahatin Jalen Hurts, takutnya dia kena cedera dan kenapa-napa gitu mungkin di gamenya. Iya, Satu. betul. Kedua juga ya kayak mungkin udah pertandingan yang menurut mereka throwaway gitu sih, kayak udah nggak pengaruh buat mereka apa-apa. Iya, betul. Udah nggak Dan ngaruh jadi lagi. mereka nggak terlalu usaha keras juga sih. Tapi karena keputusan yang ditariknya Jalen Hurts itu kan karena itu pas kayaknya mereka cuma selisih 3 poin ya, cuman beda berapa poin doang sih. Seharusnya mereka kalau kayak gitu kan secara kacamata netral kayak tadi kata Nuha ya, lu push for the win lah karena lu Bener. udah deket banget poinnya, masih bisa menang kok. Karena WFT juga mainnya juga nggak bagus juga. Alex Smith juga di shutdown juga sama defense-nya Eagles pas pertandingan kemarin. So ya pasti ada masih ada pro kontra lah, ada pro kontra. Mereka setuju sama keputusannya Peterson atau enggak. Ya, tapi yang pasti kalau misalkan lo ngeliat dari kacamata sportivitas ya fair play, ya itu keputusan yang salah dari Peterson. Iya. Nah, karena wah ini panas ini. Kayaknya sih musim depan, wah kalau Giants Eagles ketemu kan pasti ketemu ya 2 kali semusim ya satu divisi. Nih. Apalagi media sangat suka menggoreng-goreng kan. Nih bahannya nih, ini crispy nih buat digoreng nih ya. Kita lihat musim depan. Nah, berarti itu review week terakhir di musim 2020. Jadi kita sudah selesai regular season. Gue bacain ini ya seatnya. Jadi seat pertama di AFC Chiefs, seat keduanya Bills, seat ketiga Steelers, seat keempat Titans, seat kelima Ravens, seat keenam Browns, seat ketujuh Colts. Kalau NFC seat pertamanya Packers, seat keduanya Saints, seat ketiga Seahawks, seat keempat WFT. Gue ngomong yang kenceng. WFT. Seat kelimanya Buccaneers, seat keenamnya Rams, seat ketujuhnya Bears. Nah, saatnya kita masuk ke preview wildcard round, yang berarti Chiefs dan Packers akan nonton di rumah sambil ngopi atau apalah ya. Istirahat. Ya, nyantai gitu lah ya. Ini siapa lawan gua nih? Siapa nih lawan gua selanjutnya? Nah, ikutan watch along juga kali. Ya mungkin gitu. Nah, yang pertama nih, Bills lawan Colts. Deal, menurut lu gimana nih? Prediksi lu gimana match ini? Karena kan Colts defense-nya yang mungkin masih campuran tua dan muda, tapi ya kayaknya agak-agak kurang konsisten juga. Offense-nya yang ini Jonathan Taylor lagi hot-hotnya nih. Tapi menurut lu gimana nih buat Bills lawan Colts? Menurut gue sih agak beda kelas ya. Menurut gue Colts juga pesakitan gitu. Mereka levelnya mungkin lebih deket ke kayak Browns gitu. Jadi menurut gue nggak selevel gitu antara Bills sama Colts. Karena menurut gue Bills ini terutama ya yang paling ngaruh di level di posisi quarterback ya. Josh Allen ini lagi panas banget bos. Dan senjatanya menurut gua nggak jauh leader ya. Lagi bagus-bagusnya leading receiving yards ya dia. Leader receiving yard. Iya. Jadi menurut gua nggak ada. Gua nggak tahu ya menurut gua jauh antara Bills sama Colts. Jadi mungkin Colts butuh sesuatu yang spesial buat penampilan yang spesial banget buat bisa ngalahin Bills menurut gue. Karena di atas kertas, at least dalam pandangan gue ya, lumayan jauh gapnya antara Bills sama Colts gitu sih. Oke. Kak, kalau menurut lu dari Billsnya gimana? Kalau dari Bills-nya sih emang ya tadi udah dibilang sama Fadil juga kan, karena mereka lagi on the hot streak banget. Dan mereka itu juga second best offense dari poin ya. Jadi mereka 31,3 poin per game. Dan ya quarterbacknya mereka kalau dibandingin match up to match up ya, quarterback mereka jelas menang ya. Allen lawan Rivers. Terus running back mereka ya mungkin agak imbang lah antara
Singletary sama Moss sama lawan Jonathan Taylor. Tapi wide receiver jelas Bills di atas banget dari Colts karena mereka punya Diggs, punya Beasley. Kemarin juga John Brown juga show up banget di lawan Dolphins. Dan ini kan juga apa ya, sejak bye week juga sih mereka selalu poinnya di atas 25 ya. Dan terutama lawan Dolphins yang kemarin tuh kan Dolphins sempat defense second best defense yang scoring ya. Itu aja dibobol sampai 56 poin. Yang which is mungkin lu lupa nyebutin kalau itu scorigami bukan? Ya iya scorigami. Iya benar-benar ini scorigami ke 1065 enggak usah. Gua selalu nge-like kalau misalnya scorigami. Pasti deh. Iya. Dan defense mereka juga udah balik lagi ke kayak musim lalu lah. Kayak musim lalu yang banyak bikin turnover, terus lebih itu juga mereka nggak ngasih passing yard yang banyak buat lawan. So ya gue expect yang match up-nya bakal sedikit ketat kali ya. Mungkin gue bakal berani bilang kalau ini match up-nya bakal ketat. Mungkin tapi gue tetap prediksi kalau misalkan gue harus pilih siapa, gue akan pilih Bills. Bills ya? Oke. Yeah. No, kalau lo prediksi siapa? Apakah Bills dengan apakah bukan ini ya? Sorry. Apakah Bills akan menangnya mudah atau Colts upset alert apa megang seat 7 atau gimana menurut? Gua rasa Bills yang bakal menang, cuman gue gak tahu kenapa gue bakal bilang kalau skornya tuh gak bakal jauh, gak bakal kayak draw out atau match di warn banget sih kalau kata gue sih enggak, karena Colts sendiri itu juga sebenarnya kalau secara defense emang kalau untuk pressure rate-nya untuk terutama pas kasar mereka tuh ternyata nggak bagus-bagus amat loh untuk pressure rate-nya, walaupun udah ada DeForest Buckner dan juga Justin Houston yang kemarin juga cukup hot, itu tuh mereka pressure-nya cuma di peringkat 21, which is itu masih nggak terlalu bagus lah. Emang sih walaupun Bills tuh lawannya dengan offensive lineman-nya juga sebenarnya nggak tergolong bagus juga, maksudnya ya standar aja lah. Tapi ya gue nggak terlalu yakin itu bisa ngasih pressure yang cukup, apalagi juga Josh Allen kan mobility-nya juga luar biasa bagus lah, mobility dia itu. Jadi ya kalau misalnya pass rusher-nya Colts itu nyerang, Josh Allen masih bisa lari gitu. Jadi ability Josh Allen tuh bisa ngeganggu si pas rusher-nya si Colts. Jadi ya tapi nggak gitu juga, secondary mereka juga sebenarnya yang bisa dibilang Colts itu secondary-nya nggak bisa dibilang bagus, cuman cukup solid. Jadi gua rasa takut kan Josh Allen juga masih ada sedikit kekurangannya kalau misalnya dia yang lempar kayak deep ball itu kan juga Josh Allen tuh kayak masih ada sedikit kekurangan di situ. Jadi ya gue rasa secondary-nya Colts tuh bakal bisa mengatasi hal-hal itu kayak deep ball si Josh Allen. Tapi ya balik lagi menangnya sih nggak bakal jauh. Oke, berarti Oka Bills, Nuha Bills, Dil siapa milih? Yes juga. Bills ya, oke, berarti prediksi Bills yang mungkin akan menang di match pertama. Terus ini FYI ini mainnya hari ini ya, yang pertama ini hari Minggu ya. Yang minggu ini Bills Colts mainnya hari Minggu jam 1 malam. Tanggal 10 besok. Next, ini pertandingan divisional round yang emang rivalry-nya lumayan panas ya, Seahawks lawan Rams. Nah, ini gimana deh menurut lo? Seahawks Rams. Kalau menurut lo Seahawks gimana? Susah ya Pak, gua nggak tahu sih, gua sebenarnya ngelihat Seahawks agak angin-anginan menurut gua. Cuma ya menurut gua timnya punya kultur yang bagus, terus mereka juga di atas kertas menurut gua level quarterback-nya lumayan jauh antara Russ sama Jared Goff. Jadi tapi itu ya, gua ngelihat angin-anginan banget, kayak defense-nya baru belakangan aja bagusnya. Itu pun menurut gua secondary-nya B aja.
depannya yang rada bagus setelah datengin siapa kemarin dari Bengals Carlos Dunlap, iya, Carlos Dunlap. Dunlap. Ya, menurut gua depannya bagus. Emang Jamal Adams bagusnya main di depan. Dia bukan safety lah ya. Dia linebacker jadi-jadian mungkin. Big boy. Sack boy. Iya. Ya, terus menurut gua offense-nya terlalu dipanas-panasin orang. Menurut gua nggak sustainable memang Russ main passing game sekencang di awal musim. Jadi dia sebenarnya butuh strukturan game yang oke juga. Cuma itu menurut gua balance-nya sampai sekarang nggak nemu gitu loh kayaknya. Menurut gua ya at least. Dan mereka nggak punya kan si siapa namanya? Nomor 16 Seahawks, Lockett ya. Lockett. Kan nggak 100% ya. Dia ada cedera pinggang kalau nggak salah. Jadi Cuman dia mencahin rekor total receive-nya Seahawks dalam sejarah tuh 100 Ribu, ya. berapa. ya, nah jadi sebenarnya komponen vertikal mereka passing game itu dua, si siapa namanya, si DK sama si Lockett. Nah masalahnya kalau Lockett nggak 100% agak miss passing game-nya, jadi kayak jadi terbatas, cuma nggak bisa jauh-jauh amat gitu passing game-nya. Padahal Russ itu kalau udah ngandelin dia harus muter-muter itu nggak konsisten, gitu. nggak bisa diandelin. Mungkin disimpan buat playoff oke lah, tapi menurut gua kalau mau bisa konsisten dan ada di posisi yang enak, maksudnya nggak perlu ngandelin Rush Magic gitu. Menurut gua harus punya deep threat satu lagi, nggak bisa cuma ngandelin DK doang gitu. Agak ketebak mainnya. Itu sih menurut gue. Oke. Rams gimana, No? Gue ntar sih juga gak bakal subjektif sih, gue pasti objektif. Kalau lu Rams gimana? Gua tuh agak sedikit gak yakin dengan offense-nya Rams untuk sekarang, karena despite of Jared Goff yang memang inkonsisten, beberapa pemain dari offense-nya tuh juga nggak sebagus seperti yang apa di awal musim gitu loh. Rams itu musim ini sangat dependent sama defense, jelas banget kelihatan. Kebanyakan touchdown-nya mereka juga itu kalau bukan mau dibandingin sih, itu memang kebanyakan yang terlihat itu memang dari defense ya. Kayak match terakhir dia itu pick six, itu kalau nggak pick six itu momentumnya. Karena Rams itu musim ini sangat bergantung sama momentumnya defense. Kalau mereka defense mereka nggak bikin intercept atau bikin pick six itu, gua rasa offense-nya Rams tuh akan sedikit kesulitan untuk tembus. Ya apalagi kalau misalnya masih dipegang sama Jared Goff ya. Gua bukannya nggak yakin sama Jared Goff, cuman tahun lalu di musim 2019 itu kan dia kayak pernah bikin satu mistake yang itu fatal banget. Jadi musim ini tuh agak sedikit terbawa mistake-nya itu, walaupun sebenarnya sedikit berkurang, cuman ya balik lagi gue masih belum yakin offense-nya bisa menghandle, apalagi kalau misalnya nanti yang main Jared Goff ya. Sebenarnya ya karena itu. Tapi di sisi lain gue juga tidak terlalu melihat si Hawks itu sebagai threat yang dapat mengganggu Rams sih, karena ya balik lagi Russell Wilson juga bukan quarterback yang istimewa seperti yang di awal musim, yang Red Rusk apaan, sekarang udah nggak masuk MVP contention lagi gitu loh. Udah gosong. Masaknya udah gosong dan Udah gosong. Dan kalau dia mau main mobility kayak gitu yang lari-lari, masih ada pass rusher-nya Rams, masih ada Aaron Donald, masih ada Leonard Floyd. Bakal tadi Fadil udah bilang sih, kalau misalnya main passing game yang nggak ada Tyler Lockett itu juga bakal menjadi beban buat Russell Wilson. Jadi ya sebenarnya menarik untuk melihat bagaimana rematch-nya nanti di playoff. Ya tapi sih gue bakal tetap pilih Rams sih buat menang. Oke, nah. Kak, prediksi lu siapa? Yeah. Kan kalau Nuha pasti Rams. Oke, lu siapa, Kak? Quick lah. Ini gue ngeliatnya kalau Rams ini adalah kayak antitesisnya buat Seahawks, karena satu, Seahawks susah ngelawan tim dengan pass rush yang ganas ya. Rams punya. Terus lawan Seahawks juga susah juga karena mereka kadang, bahkan sekarang pun juga masih terlalu bergantung sama Russ untuk passing the ball kan. Rams punya defensive back-nya bagus-bagus. Jadi bakal tipis banget sebenarnya. Cuman
pada akhirnya pun gue juga akan ngeliatnya dari quarterback juga sih, siapa yang bisa bikin less mistakes, yang pastinya in terms of quality kita milihnya Russ lah daripada Goff. So gue sih mikirnya bakal tipis dan go for the last second sih, bakal mungkin ada game winning field goal di antara Seahawks sama Rams. Kalau gue harus pilih, gue bakal pilih Seahawks karena faktor QB tadi. Oke. Berarti Oka Seahawks, Dil lu siapa Dil? Gua Seahawks juga, soalnya quarterback juga sama. Quarterback ya. Oke, berarti 2 lawan 1 ya. Gua ini deh. Biar ganjil gitu, biar ganjil. Berarti 2 lawan 1 ya. Nah, next. Ini yang bisa ditonton pagi dan untungnya QB-nya ya QB lagi-lagi Patriots kalau nonton QB ini main jangan nangis ya. Jangan tiba-tiba kangen gitu. Aduh. Pakai baju Buccaneers jadi nostalgia nih main playoff. Aduh. Nih WFT menjadi home dengan rekor 79 lagi-lagi. Lawannya Brady dan Buccaneers. Nah, Kak. Kalau menurut WFT gimana nih? Apakah dengan ya katanya sih ya gue sempat baca tuh lineman defense-nya Washington football team ini one of the best loh, tapi gimana betul? Ya, mereka tuh the best dalam hal generate pressure ya. Kalau nggak salah mereka kayak top 5 di advanced stats-nya dalam generate pressure. Jadi mereka punya defensive line yang bagus, cuman isunya mereka adalah di offense. Karena gue nggak yakin bisa bergantung sama Alex Smith ya, dengan ya mungkin ya gue nggak tahu kalau untuk health condition-nya kayak gimana, cuman dalam beberapa pertandingan terakhir ya walaupun WFT sering menang, cuman ada limitnya kadang antara kita bisa ngandelin QB yang benar-benar bisa bawa lo menang sama QB yang more like a game manager sih kalau untuk Alex Smith. Dan emang ini dia dari zaman di Chiefs bahkan sampai ditarik ke belakang ke 49ers pun juga dia masih tipenya yang game manager yang lu nggak bergantung sama dia untuk menang lah. Dia bukan Brady, dia bukan Rodgers yang lu bisa kasih bola ke mereka dan mereka do their magic. Nggak bisa kalau Alex Smith itu. Dan gue rasa juga running game mereka juga nggak exceptional banget sih. Gibson juga nggak terlalu mencolok dan offensive line mereka juga it's fine. Cuman lawan mereka juga tim yang punya D-line, front seven yang bagus juga kayak Buccaneers. Jadi gue tetap akan pilih Buccaneers untuk ini sih. Dan gue nggak akan prediksi berapa skornya, cuman bakal rada jomplang karena faktor Brady, faktor weapon, sama faktor defense. Oke. Berarti blowout win ya buat Bucks ya? Iya, two possession. Two possession. Oke. Iya. Deal, menurut lo kalau Buccaneers gimana? Apa Brady dengan ya pengalaman playoff udah kaya kan? Nah, jadi ya udah lempar aja cung gitu. Tapi sorry, gue baru inget. Kemarin gue nonton pas Buccaneers itu Mike Evans sampai cedera. Katanya hyperextended knee ya. Cuma kayaknya katanya bisa parah. Iya. Oh, nggak parah ya? Nah, soalnya kayaknya si Mike Evans-nya juga masih nge-tweet segala macam, terus iya, kalau nggak salah ada info keluar lagi katanya negatif, nggak ada damage. Nah, betul. Lihatnya sih dari Buccaneers cukup ya, maksudnya mereka relatively healthy gitu, nggak ada yang cedera parah, semuanya bisa main. Both side juga gua rasa trends-nya oke. Di O-line sama di D-line. Ya gua rasa gua setuju dengan asesmennya Oka. Beda level aja dari semua ya. Menurut gua yang menang mungkin paling football team cuma di D-line-nya aja. Dan gua ngerasa itu kenigit sama kualitas O-line-nya Bucks yang bisa dibilang salah satu yang paling baik di football
keseluruhan musim ini gitu. Hmm. Mereka punya rookie Wirfs yang mainnya bagus banget gitu. Cuma kayaknya sih match up wise Chase Young bakal di match up sama Donovan Smith yang di sisi satunya lagi yang di kiri. Itu udah nggak ada isu sih, soalnya kan isu waktu di awal musim adalah Brady kayak sering banget miscom sama receivernya gitu. Kalau lihat beberapa pertandingan terakhir kayak back shoulder lempar-lemparan gitu udah nggak ada gitu. Receivernya muter, bolanya nyampe langsung catch. Jadi menurut gue mungkin memang di awal musim sempat ada masalah komunikasi aja, dan di sistemnya kan beda jauh ya antara Arians sama dulu di Patriots gitu kan. Dulu di Patriots sering banget mereka ngelempar ke tengah, apa short game. Sekarang udah kerjaan receivernya lari aja terus deep gitu. Jadi beda level, bener kata Oka. Gue juga pegang Bucks. Gue nggak tahu sih skornya berapa. Cuma yang satu aja sih yang gue perlu note. Gue rasa football team itu ini ya well coach ya. Artinya Ron Rivera itu ngerti gitu apa namanya tim itu harus kayak gimana. Dan satu lagi yang perlu di note, si tim yang apa namanya, tim yang Losing record. playoff dengan losing record itu Punya playoff wins. menang loh. Pernah menang, selalu menang. Kaki juga dari yang sama lagi. Iya kan? Dulu Panthers waktu sama Rivera mereka menang first round-nya, terus iya benar. Blake juga menang waktu itu kan, menang upset Iya. lawan Saints. Jadi itu aja sih yang perlu di note. Cuma gua rasa sih kalau di atas kertas ya beda level. Harusnya sih Bucks yang menang. Bucks ya. No, siapa no? Kalau gue sih ya, kalau mau dibandingin secara kertas ya, udah terlihat jelas lah siapa sih yang bakal menang ya, Buccaneers. Cuman gue mau sedikit meng-highlight ini deh, defense-nya WFT sebenarnya ya, emang defense mereka tuh nggak jelek-jelek amat tuh. Pas kasar mereka ya udah jelas lah, Chase Young, Jonathan Allen, Montez Sweat itu among the best dari semua pas kasar yang ada ya, mereka tuh salah satu yang terbaik lah gitu. Dan secondary mereka juga sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Yes, legit lah. Beberapa kali juga kan kalau misalnya nonton match-nya WFT tuh ada beberapa catch-nya intercept atau kayak intercept tackle dari secondary juga. Mereka tuh juga ya solid mereka mainnya, tapi ya lawan lu sih Tom Brady ya. Tapi walaupun lawan lu Tom Brady, sebenarnya Tom Brady juga beberapa match, apalagi kalau misal waktu yang gue masih ingat waktu lawan Rams itu, isunya Tom Brady itu dia ngelemparin deep ball, tapi dia nggak ngelihat kalau misalnya di sebelah kirinya, di blind side-nya dia, itu ada defensive back yang udah siap untuk ngambil bolanya dia. Nah itu bisa jadi ada sebuah chance untuk defensive back-nya WFT untuk mencoba study filmnya permainan Brady. Brady musim ini memang nggak terlalu banyak ngambil deep ball, dan beberapa deep ball itu juga menghasilkan error, bahkan turnover. Jadi gua rasa sih bakal menarik match-nya, terlepas yang menang mungkin bisa jadi, nggak mungkin sih, memang terlihat jelas kalau in paper sih Buccaneers. Cuman gue sih menarik karena ya tadi udah disebut sama Fadil, ada sebuah fakta menarik kalau misalnya tim yang losing recordnya lost playoff tuh bisa menang. Itu kayak bisa menjadi hoki kalau misalnya itu beneran terjadi gitu. Itu sih. Oke. Tapi lu milih siapa? Buccaneers apa WFT? Gue Buccaneers. Buccaneers ya. Oke, berarti 3-0. Nah, sekarang kita ke match yang hari Senin. Yang pertama ini Titans lawan Ravens nih, rematch divisional round ya. Musim kemarin. Nah, Deal, kalau lo dari Titans gimana ya? Apakah bakal manfaatin lagi King Henry atau mungkin Tannehill udah mulai more passing gitu, gak kayak musim kemarin kan yang passingnya dikit, kasih mainnya Henry terus. Nah, kalau menurut gimana nih? Nggak tahu ya kalau game plan wise, soalnya menurut gua memang ya begitu gitu mainnya Titans, menurut gua ya gitu sama kayak Cleveland lah, gitu juga mainnya gitu, kecuali mereka ketinggalan di awal, udah ketinggalan jauh banget, mereka memang pengen run the ball gitu. Jadi kalau skornya tipis ya expect a lot of
a lot of Derrick Henry happens gitu. Menurut gue ya, at least kalau skornya tipis. Dan menurut gue bakal ketat sih. Kan tahun kemarin itu defense-nya Titans masih oke ya menurut gue ya. Nggak jelek lah. At least tahun ini defense-nya Titan bapuk banget, Pak. Wah, jelek Pak. Gue baca statsnya kacau banget. Jelek banget. Nah itu yang jadi concern gitu. Jadi seberapa bisa Titans ngeberhentiin Lamar gitu. Menurut gue kalau gue percaya banget sama Arthur Smith, offensive coordinator-nya Titans. Menurut gue dia bagus banget kalau membuat game plan sih. Kayak bisa suka pas gitu, nge-call apa pas lagi bagus gitu. Cuma yang jadi masalahnya memang gimana caranya si nge-slow down Lamar nih. Belakangan ini dia lagi panas banget soalnya kan begitu siapa? Oh iya, betul. Si siapa namanya? Tight end-nya balik. Mark Andrews. Nah, Mark Andrews balik kan udah jalan tuh offense-nya tuh. Udah lempar-lempar bisa. Lari masih wide open gitu kan. Jadi menurut gua Ravens panas di saat yang tepat, dan menurut gue Titans ya sama kayak tadi lah yang soal Bills lawan siapa, Colts ya. Menurut gue butuh sesuatu yang benar-benar spesial dari Titans supaya bisa ngeberhentiin Lamar. Itu sih paling. Nah, tapi lu milihnya Titans apa Ravens? Gue milih Ravens. Ravens? Oke. Kak, kalau menurut lu Ravens gimana? Apakah lari-lari terus QRB nih? Lari. Kita nggak bisa protes ya kalau itu ya, karena emang kita nggak bisa protes juga karena itu. Kalau soalnya mereka emang didesainnya karena sejak 2019 juga sih, mereka sejak punya Lamar mereka ya komit buat desain tim mereka buat run offense, buat run first. Jadi ya kalau dibilang passing gamenya ya nggak kelihatan ya, emang mereka strength-nya nggak di situ, strength mereka ya di running game. Tapi gue masih rada concern juga sama linebacking core-nya dari Ravens ya, karena gue masih ngelihat kayak titik lemahnya tuh hampir sama kayak musim lalu ya, pas mereka kalah di divisional round. Mereka nggak punya linebacker yang secara fisik kuat, yang bisa stop Derrick Henry one-on-one. Ya mereka harus gang up tackle ya, harus ngumpulin beberapa orang terus baru berhentiin Derrick Henry. Dan kemarin kan juga mereka sempat main ya Titans lawan Ravens, dan mereka kalau nggak salah kalah di overtime lawan Ravens. Jadi emang kuncinya adalah gimana cara mereka stop Henry ya. Mereka stop Henry, dan gue rasa belum ada pemain dari Ravens yang bisa handle Derrick Henry one-on-one sih. Jadi gue nggak expect skornya bakal sama kayak tahun lalu, cuman mungkin lebih dekat karena defense Ravens bisa dari linebackernya juga masih bagus ya. Jadi tapi gue akan berani pilih Titans di sini. Lu milih Titans? Gue akan pilih Titans, tapi skornya bakal sedikit deket lah, agak deket. Tipis-tipis ya? Gak akan sejauh musim lalu. Oke. Wadil Ohio milih Ravens. Ravens tadi gue lupa. Ravens ya? Oke, sorry. Maaf. Oka milih Titans. No, lu milih siapa? Kalau gue tuh sebenarnya sangat, memang tadi sih tadi udah dibilang concern banget sama defense-nya Titans. Itu kalau misalnya dari urutan semua tim yang masuk ke playoff sekarang, Titans tuh yang paling jelek untuk masalah defense. Itu udah kayak ya itu dengan defense yang jelek itu bakal dieksploitasi dengan mudah sama Lamar Jackson sebenarnya. Entah dia itu main run offense atau main pass offense. Udah ada Mark Andrews juga kan, terus juga Hollywood Brown juga ya, walaupun angin-anginan tapi masih bisa diandelin ya kalau buat main medium ball gitu. Tapi ya kalau misalnya dibalikin ke Titans pun juga lu nggak bisa ngelewatin Derrick Henry gitu aja sih. Ya engine-nya Titans ya udah jelas di Derrick Henry, tapi walaupun engine-nya Derrick Henry, Tannehill masih bisa make a play kok. Kalau misalnya kayak musim lalu deh, itu kan kalau misalnya musim lalu tuh
somehow tiba-tiba ada bola dilempar sama Tannehill jauh tuh. Tak tahu tuh di ujung udah ada receiver aja. Itu kan berarti juga Tannehill itu juga bisa making a play. Ya, walaupun begitu sih emang terlihat di atas kertas gua sih lebih memilih Ravens yang menang, cuma skornya bakal tipis, nggak seperti musim lalu gitu sih. Berarti lu milih Ravens sama Titans? Gua Ravens. Ravens ya, berarti Ravens 2, Titans 1. Oke. Next, ini Saints lawan Bears. Gimana dia Saints? Nah, ini apa Drew Brees lemparnya masih short ya. Jadi kan emang ininya udah mulai turun ya. Short pass apa Alvin? Nah, ini Alvin Kamara juga kan lagi doubtful ya. Gara-gara Ya, COVID-19 ini kan. mainnya tapi ini ya, di sininya apa namanya? Senin ya, di sini Senin. Ini hari Senin. kedua kan ya? Iya, Iya. Kemarin itu ada berita yang bilang harusnya kalau mainnya Senin ada kemungkinan bisa main. Nah, cuma nggak pasti yang bisa main juga. Jadi nggak tahu juga sih bisa main atau enggak. Cuma menurut gua defense-nya Saints yang bakal jadi faktor pembeda. Soalnya menurut gua tipe offense-nya Bears sekarang tuh kayak Rams, kayak Titans, sama kayak Browns. Nggak menuntut banyak buat quarterback-nya. Kayak cuma gitu-gitu aja sebenarnya mainnya. Nah, yang jadi pertanyaan ya memang tinggal bisa nggak defense-nya nge-handle run game-nya Bears gitu kan. Kalau menurut gue sih bisa ya. Maksudnya lebih dari cukup lah talent yang ada di Saints gitu. Mereka punya pemain bagus-bagus. Menurut gue juga kalau udah passing game ngasih pressure wah udah mantep lah. Jadi gue sih percaya Saints ini bakal di-carry sama defense mereka sih. Oke. Berarti milih Saints atau Bears? Gua pilih Saints. Saints, oke. Kak, Bears gimana nih? Apakah Trubisky akan membuktikan dia adalah QB? Akan dapat kontrak extension? Apakah apakah Trubisky akan mendapatkan kontrak extensionnya walaupun kemarin di decline 50-year optionnya? Gimana nih? Bears. Bears ya. Gue juga nggak habis pikir ya. Mereka kan kemarin sempat 5-7 ya, 5-7 dan akhirnya bisa lolos playoff itu. Kita banyak ngomongin NFC East kalau mereka lolos NFC losing record ya, tapi lolos 8-8 aja itu sebenarnya susah. Ya nggak kepikir juga sih. Akhirnya kok bisa gitu. Buat Trubisky emang lagi hot-hotnya, cuman Bears kemarin juga nggak terlalu rely banget sama Trubisky, tapi mereka lebih rely ke David Montgomery. Montgomery yang emang lagi ada on fire mungkin karena sejak balik dari cedera itu dia mulai dapat banyak trust juga sih dari Nagy. Dia mulai dapat lebih banyak carries, dia mulai nunjukin lah kenapa dia pantas jadi RB1-nya dari Bears. Tuh. Buat defense juga mereka kan kayaknya masih lengkap sih. Kayaknya mereka nggak ada cedera yang serius-serius banget dari defense mereka. Mungkin satu concernnya itu gimana cara mereka stop Alvin Kamara kali ya. Tergantung kalau misalkan Kamara bisa sembuh tepat waktu atau enggak. Tapi gue nggak begitu yakin offense-nya Bears ini bisa jalan ngelawan tim kayak Saints ya. Karena gue juga baru lihat rekornya mereka itu kalahnya tuh banyak kan sama tim-tim yang playoff. Tim-tim playoff mereka kalah sama Packers 2 kali di sweep, kalah sama Saints juga, kalah Rams, Colts, Titans, sempat kalah sama Vikings sama lain, tapi ya mereka ya kadang bisa kalah bisa menang lah. Mungkin juga tergantung sama apakah Trubisky bisa bawa momentumnya
dari regular season ke playoff, karena terkadang playoff bisa mainnya adalah lu momentum ada di lu atau enggak. Jadi ini bakal lebih ke defensive battle sih. Jadi siapa yang bisa manfaatin kesalahan dari offense dan defense bikin turnover, itu yang bisa menang. Oke. Berarti Saints atau Bears? Bakal come down to QB sih, jadi Saints. Saints ya? Faktor Breeze. Saints. No, siapa nomor tuh? Saints atau Bears? Betul. Ya kalau saya mau dibandingin dengan model-modelan, maksudnya banding-bandingan quarterback ya udah jelas siapa yang bakal gue pilih gitu loh. Gue bakal pilih Saints dengan Drew Brees-nya. Kondisi Bears itu quarterback-nya hancur lah. Maksudnya lu udah decline kontraknya Trubisky, terus juga lu pasang Nick Foles ternyata juga caur gitu. Balikin lagi Trubisky-nya. Jadi ya gue nggak bakal bisa berharap banyak dengan offense-nya Bears sih. Tapi kalau memang defense itu memang ceritanya lain. Defense-nya Bears itu masih bisa diandelin. Masih ada Khalil Mack, walaupun dia musim ini nggak bikin double digit ya, nggak bikin double digit sacks, tapi presence-nya dia di depan aja tuh udah bikin quarterback tuh ngeri gitu ngeliat dia. Pressure-nya dia tuh juga masih bisa dibilang gede gitu. Ya masih selevel lah sama Aaron Donald. Jadi ya itu tadi benar sih dibilang itu gimana battle of defense aja sebenarnya. Berarti Saints atau Bears? Gua Saints. Saints ya, berarti 3-0 Yeah. Saints. Terakhir. Nah, kita ini lagi dong dia. Ini terakhir. Ini. Steelers on Browns main Senin pagi. Dulu deh. Gimana Browns? Dulu. Boleh. Gua nggak berharap banyak. Maksudnya gua tahu kayak defense-nya lagi belepotan. Oke. Terus nggak tahu juga sama kayak Kamara tadi, nggak tahu siapa namanya, siapa nomor 21, Denzel Ward bisa main atau enggak. Denzel Ward ya? Ngaruh banget soalnya menurut gua. Ngaruh soalnya bisa nge-match satu antara Claypool atau Deontay Johnson. Gua nggak terlalu khawatir soal Juju lah. Itu menurut gua dalam urutan perlu dikhawatirkan itu menurut gua ya pokoknya either kalau menurut gua kalau yang mainnya Ben ya mainnya Ben lah ya yang perlu dikhawatirkan satu Deontay dulu terus baru Claypool terus baru terakhir Juju atau mungkin Juju di bawahnya running back atau TE lah ya itu sih kalau menurut gua kalau nggak bisa nge-match Deontay bakal mabuk lah matchnya bakal cepet banget brutal ininya apa namanya udah nggak ke kontrol. Kalau dari offense kemarin tuh nggak tahu kenapa sering banget false start nggak tahu kenapa. Awal-awal musim tuh hard count tuh enak biasanya si Mayfield tuh. Cuma nggak tahu kemarin udah 2-3 pertandingan terakhir nih pas kena banyak nggak ada latihan kena protokol jadi jelek hard count-nya. Jadi sering kena false start. Sama kemarin ada beberapa cedera sih, emang online-nya nggak latihan bareng kayaknya. Jadi itu bisa ngaruh juga. Menurut gua itu sih. Kalau menurut gua bisa atau enggak main lawan Pittsburgh bisa kayaknya. Tapi tergantung Pittsburgh-nya juga. Deal si secondary-nya komplit nggak? Atau ada yang cedera? Hayden main nggak? Hayden Nelson main gitu. Hayden Nelson kemarin main sih. Hayden Nelson cuman Patrick. tapi kemarin kalau gue nonton ada cedera satu sih. Cuman ya dia ini sih second string gitulah. Nggak, yang ngaruh cornerback-nya menurut gua. Soalnya passing game-nya Brown harus jalan kalau mau ada kesempatan menang. Jadi ngaruh banget kan Steelers kan mainnya single high kan dan single high jatuhnya biasanya ujung-ujungnya jadi man gitu. Nah berarti siapa yang nge-match Landry jadi penting gitu. Itu aja sih paling menurut gue ya. Sama siapa yang nge-match ini 82 Higgins. Itu jadi penting. Kalau secondary-nya Steelers lagi full power, menurut gue hampir nggak ada chance sih.
agak beda aja levelnya. Oke. Kalau gua dari offense ya seperti lu lihat semua kan memang rushing run offense-nya aduh, gua nggak bisa komen sih. Gua bingung apa yang mau dikomentarin habisnya. Nih ya, kalau lu lihat dari ini ya, stats tim ya. Jarak average rushing yards Steelers sama peringkat 31 tuh jauh. Iya, betul. Nah, jauh. Gue aja belum pernah Jadi lihat kalau Steelers misalnya rushing-nya. nih ya, misalnya nih, ini kebiasaan Big Ben ya. Kalau misalnya lihat, aduh, running udah jelek sekali aja langsung passing. Nah, ujung-ujungnya antara bolanya ditabok sama defensive line Atau drop. intercept. Drop. Nah, tuh. Atau Ya, intercept. Iya, intercept. Pasti gitu. Nah, cuman tadi gue setuju tadi bilang sama Fadil Ayo. Juju itu bukan prioritas utama. Prioritas utamanya Diontae. Bener, Diontae. Karena Diontae itu menurut gue sekarang jadi WR1-nya Big Ben. Walaupun dengan isu drop pass-nya yang kemarin, cuman untungnya dia udah bener ya. Kalau gue Diontae itu dia buat nyari wide open lebih. Jadi gini nih, bentar ya. Diontae itu bagus buat nyari wide open. Claypool itu bagus buat deep, buat ngedraw defensive pass interference. Juju itu bagus buat short pass, buat banyakin yards after catch. Oh, bagus di situ ya, Juju. Iya, Juju itu Oh, bagusnya buat yards after catch. Kalau James Washington buat ya ini dia. Kirain Hah? buat mancing musuh, mancing lawan di ini kan di tengah lapangan kan. iya, makanya ntar abis itu joget kopet-kopet lagi. Jadi decoy. Nah, kalau James Washington kan ya dia mungkin buat ini ya option lain kalau misalnya udah kejaga. Cuma jadi ya kalau passing ya kalau gue sih passing tergantung Big Ben-nya sih. Kalau Big Ben-nya lagi zong ya udah zong. Kalau rushing gue udah ngapa bisa OLS Steelers juga masih ada beberapa yang cedera kan. Nah, jadi ya kalau rushingnya nggak jalan ya mau gimana lagi gitu. Kalau defense ya kalau misalnya defensive back-nya nggak ngawur gitu, nggak jaga WR-nya, terus ya kalau pass rusher-nya kesetanan lagi, TJ Watt-nya ya defense bagus tapi offense-nya masih kayak gitu, rushing-nya atau gimana ya sulit sih Steelers buat nandingin Browns. Cuman ya gue lebih penasaran di inside linebacker sih, karena kan sekarang kan yang gantiin yang ini kan si Avery Williamson nomor 51. Nah, dia tuh play caller-nya dia did his job sih buat gantiin Robert Spillane yang cedera. Nah, gue masih nunggu nih kalau misalnya Robert Spillane-nya masih nggak bisa main, nah gue rada khawatir. Kalau gue rada khawatir sih. Apalagi gue prediksi Browns pasti bakal utilize Nick Chubb kan. Gila Nick Chubb main. Oh, satu lagi. Gila. Deal. Si itu main nggak? Siapa nomor 34? Edmonds main. Main. Edmonds main dan gue baca reaksi netizen meningkat banget musim ini. Emang gue juga setuju sih dia meningkat banget musim ini. Enggak, kemarin saya nggak main soalnya. Kemarin gue nggak lihat. Kemarin itu si Edmonds 34. Edmonds, nggak main kemarin dia kalau nggak salah cedera deh. Itu disirahatin itu. Soalnya kemarin itu TE-nya Browns banyak yang open banget. Jadi banyak open ya? Harus dia main kalau mau shutdown passing-nya Browns. Soalnya Mayfield seneng target si Hooper itu. Nah, gue nggak tahu antara diistirahatin atau cedera. Cuman kalau Terrell Edmonds main dan ya dia meningkat banget musim ini. Ya kita lihat nih Edmonds apa bisa jaga medium pass-nya Browns apa gimana gitu. Karena Minka pasti kalau nggak ada Edmonds menurut gue bakal capek sih dia mainnya. Nah, kalau prediksi kan pasti siapa yang menang pasti kan udah tahu Fadil Ohio sama gue kan milihnya siapa. Nah, ini deh yang orang ketiganya ini aja deh yang di divisi lain. Siapa kamu tuh? Jangan AFC lagi, jangan lokal lagi. Oke kan nggak masuk playoff. Bisa. We are going back. Siap. Fokus dulu draft pick tuh. Gimana? Gue tuh ngeliat duelnya Steelers sama Browns ini tuh
emang sih kalau misalnya mau dibandingin, gue kayaknya selama musim ini jarang banget ngelihat Steelers tuh main running game. Itu kayaknya memang jelas banget sih. Kayaknya kalau misalnya lu buka Instagram, buka Twitter, buka highlight misalnya game Steelers, nggak ada kayaknya hampir nggak ada kalau misalnya Steelers itu ada running game gitu. Kayaknya hampir nggak ada, kayaknya ya karena di satu sisi Browns ini punya running game yang bagus gitu. Lu ada Nick Chubb, ada Kareem Hunt, Browns tuh bisa ngandelin 2 orang itu, dan offensive line yang Browns tuh juga lagi bagus-bagusnya lah. Nggak bisa dibilang paling bagus, cuman lagi bagus-bagusnya musim ini karena ya terbantu juga dengan mereka ngedraft Jedrick Wills, itu it help them a lot gitu. Jadi tapi ya tadi udah dibilang bener sih sama ya Fadil dua-duanya lah bilangnya. Jadi kan secondary Steelers tuh kalau misalnya ada Tremaine atau Terrell sih? Terrell. Tremaine di Bills. Oh iya, kalau misalnya ada Terrell Edmonds tuh bisa menjadi game changer. Karena kan tadi kan gue juga sempat nonton sih di week kemarin lawan Steelers Browns tuh emang terlihat kosong banget, enak banget kayaknya Melvin tuh ngelempar ke tengah. Ternyata gue baru sadar ternyata Terrell Edmonds nggak ada. Nah itu memang itu bisa menjadi trump card-nya Steelers kalau misalnya dia main. Dan gue sih memang nggak berharap skor ini bakal tinggi ya, kayak bakal ada yang blowout. Paling menangnya tipis antara 2 tim ini. Dan gue bakal leaning ke Browns karena mereka punya advantage di running game. Iya sih. Makanya gue kalau misalnya Browns mainnya larinya gila, gue adalah. Oh ya BTW, gue baru cek lagi kemarin Terrell Edmonds cedera shoulder. Oh, oke. Nah, jadi gue nggak tahu nih bakal main di wildcard apa enggaknya. Jadi itu previewnya di wildcard round buat tim kalian yang jagoannya main di wildcard round. Banyak-banyak berdoa ya. Nggak kayak fans Patriots. Aduh, gue gatel gue ceng-cengin fans Patriots. Abisnya seneng gue nggak masuk playoff akhirnya. Kalau Oka ya siapin lah ya nih, mau second round mau ngedraft siapa ya deh. First round buat Dolphins. Third round itu. Apa third teh? Enggak. Second roundnya di Dolphins juga. Wah ampun, astagfirullah. Sebenarnya bisa relate itu Fadil Ohio karena dulu pernah Texans pernah trade kayak gini juga ke Browns. Jadi akhirnya 2018 punya first sama second round-nya Texans. Itu bagian dari ini Brock Osweiler kan. Yang second round Brock Osweiler, yang first round itu karena nge-trade up buat Watson. Tapi nggak kesel gue karena dapat Watson akhirnya. Cuman ya gimana, sayang Pak Ford overall pick. Jadi buat kalian yang timnya masuk playoff, banyak berdoa. Nah nanti gue masih menunggu update dari Mola, apa aja match yang bakal ditayangin, nanti jadwalnya bakal gue keluarin. Nah sama satu lagi kan, setahun kemarin kita ngadain Super Bowl Bracket Challenge. Nah ini gue masih nunggu ya. Websitenya nih gak bisa, kemarin websitenya gue coba gak bisa, tapi nanti gue kabarin deh. At least insya Allah hari Jumat lah ya, mungkin gue umumin. Karena kan mulainya Minggu, biar ada gap lah ya, gap 2 hari gitu, biar gak buru-buru. Jadi udah tungguin aja semuanya. Jadi thank you buat kalian semua yang udah nonton podcast di YouTube. Thank you juga yang udah dengerin audio only di Spotify. Dan thank you banget udah ngikut sama kita selama musim 2020 regular season. Saatnya kita masuk ke different beast, yaitu NFL Playoff. Jadi jangan lupa subscribe ke Konseng Samping Subscribe biar dapat notifikasi saat kita upload. Langsung nonton biar update sama NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Terus buat di Spotify langsung follow. Dan jangan lupa tuh di paling bawah ada sosmed-sosmed kita, langsung aja di follow aja semuanya. Langsung join aja. Jadi thank you Fadilayo udah join, thank you Oka udah join, thank you Noha udah join, dan thank you semuanya udah join. See you di Wildcard Round Review next week ya. Bye. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.